Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita masih diberi nikmat berupa nikmat sehat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada kali ini. Untuk mengawali pembelajaran pada kali ini, alangkah baik kita berdoa supaya kita diberi kelancaran dan diberi kemudahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Hadir semua? Hadir, baiklah, bagus berarti. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Yuk, kita ice breaking sama-sama biar makin semangat. Kita ulangin satu kali lagi ya. Setelah ice breaking, kita semua udah siap untuk mengikuti materi kita pada kali ini ya. Udah ada yang tahu belum materi kita kali ini apa? Ya, sistem organ tubuh pada manusia dan hewan. Ayo, siapa yang semalam udah membaca bukunya? Siapa yang udah tahu sistem organ tubuh pada manusia dan hewan itu apa sih? Ya, kita bahas sama-sama ya. Di sini ada pengertian sistem organ tubuh manusia dan hewan. Sistem organ tubuh manusia dan hewan adalah kumpulan organ yang bekerja sama membentuk satu fungsi atau tugas tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu apa sih? Ayo, siapa yang tahu anak-anak? Jadi, makhluk hidup adalah segala sesuatu yang dapat bergerak termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, organ-organ tersebut tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan fungsi pada tubuh baik manusia maupun hewan. Di sini terdapat sistem organ tubuh pada manusia. Yang pertama ada sistem pernapasan. Apa sih bernapas itu? Coba kalian lakukan deh. Coba tarik nafas, hembuskan. Apa sih bernapas itu? Ya, bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi, di dalam tubuh manusia, bernapas juga melalui beberapa tahapan. Seperti gambar di samping, kalian bisa lihat sendiri, terdapat bagian kerja organ pernapasan pada tubuh manusia. Pernapasan pada manusia melalui beberapa tahapan. Yang pertama melalui rongga hidung. Hidung merupakan tempat keluar masuknya udara pernapasan. Jadi, udara masuk melalui lubang hidung yang kemudian menuju ke rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung dan selaput lendir yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk supaya bebas dari kuman dan kotoran. Di dalam hidung mengalami penyesuaian suhu dan kelembapan. Setelah udara melewati hidung, kemudian udara masuk ke faring, kemudian setelah faring ke laring, yang kemudian menuju ke batang tenggorokan, kemudian menuju bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir alveolus mengeluarkan karbon dioksida. Jadi, begitulah proses pernafasan pada tubuh manusia melalui beberapa tahapan tersebut. Mereka bekerja sama supaya bisa berfungsi di dalam tubuh manusia. Next, ada sistem pernafasan pada hewan. Sistem pernapasan hewan beragam disesuaikan dengan habitat dan struktur tubuhnya. Jadi, pernapasan pada hewan sendiri bermacam-macam, semua tergantung dari jenis hewan tersebut. Nah, di sini ada gambar sapi yang bernafas menggunakan paru-paru, kemudian ada ikan yang menggunakan insangnya, kemudian ada cacing tanah yang bernafas menggunakan kulit,
Kemudian ada belalang yang bernapas menggunakan trakea, ada yang menggunakan pundi-pundi udara, dan paru-paru. Semua bermacam-macam tergantung dari jenis hewan tersebut. Sebelum sistem pernapasan pada hewan kita bahas lebih lanjut, yuk anak-anak simak video berikut. Sistem pernapasan burung. Burung bernapas dengan paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat terbang, burung akan mengambil oksigen dari kantong udara. Dari video itu ada yang bisa menjelaskan kembali tidak? Kalau nggak ada, yuk kita bahas sama-sama ya. Jadi, pada video tersebut, burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara atau kantong udara. Jadi, pundi-pundi udara yang ada pada burung itu merupakan alat bantuan pernafasan pada burung. Pada saat terbang, burung menyimpan udara di dalam pundi-pundi tersebut. Jadi, udaranya dikantongi di dalam kantong burung tersebut, gitu. Jadi sebaliknya, jika burung tidak terbang, berarti pernapasannya dilakukan dengan cara menghirup udara melalui hidung, tenggorokan, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Selanjutnya di sini ada sistem pencernaan. Yang pertama kita bahas pada manusia terlebih dahulu. Jadi apa sih sistem pencernaan itu? Ya, sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan dan organ yang memiliki fungsi utama mencerna makanan menjadi bagian yang lebih kecil agar dapat diserap tubuh. Jadi, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut itu dicerna di dalam tubuh melalui beberapa tahapan, seperti proses bernapas tadi juga melalui beberapa tahapan. Kemudian pencernaan juga melalui beberapa tahapan. Sistem pencernaan pada tubuh manusia yang pertama ada mulut. Di sini ada mulut yang di dalamnya terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. Gigi sendiri terdapat 3 macam ya, betul sekali. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang memiliki fungsi masing-masing. Di antaranya gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Selain gigi juga terdapat lidah. Lidah sebagai indera apa anak-anak? Ya, indera pengecap atau perasa. Jadi makanan bisa dirasakan baik pahit, asin, manis, itu dirasakan oleh lidah yang ada di dalam mulut. Selain itu ada kelenjar ludah. Jadi mereka ini saling bekerja sama untuk melakukan sebuah proses pencernaan pada mulut manusia. Setelah makanan masuk dari mulut, kemudian turun ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki panjang sekitar 20 cm. Di dalam kerongkongan tidak terjadi pencernaan, melainkan gerak peristaltik. Apa sih gerak peristaltik itu? Ada yang tahu? Ya, jadi gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas guna mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian ada lambung. Jadi setelah makanan masuk dari mulut, turunlah ke kerongkongan, kemudian turun ke lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri, tepat di bawah diafragma. Lambung atau ventriculus berbentuk seperti kantong. Jadi bentuk lambung berbentuk seperti kantong yang berfungsi untuk mengaduk-aduk makanan. Setelah dari mulut, turunlah ke kerongkongan, kemudian turunlah ke lambung. Fungsinya lambung adalah mengaduk-aduk makanan yang telah masuk dari mulut menuju ke kerongkongan, kemudian menuju ke lambung. Makanan di situ diaduk-aduk. Nah, di dalam lambung terdapat getah lambung yang mengandung enzim pepsin, enzim renin, enzim lipase, dan asam klorida yang memiliki fungsi masing-masing. Setelah makanan diaduk-aduk di dalam lambung, kemudian makanan didorong ke usus halus sedikit demi sedikit. Dalam usus halus, makanan dicerna dengan bantuan enzim, empedu, dan pankreas. Nah, usus halus ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada usus 12 jari,
usus kosong, dan usus penyerapan. Mereka memiliki fungsi masing-masing. Nah, usus halus ini terdapat 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum adalah bagian pertama dari usus halus. Jadi pertama kali makanan masuk ke dalam usus halus yaitu usus 12 jari. Kemudian setelah melalui proses usus 12 jari, kemudian melalui proses usus kosong. Ada yang tahu tidak kenapa dikatakan usus kosong? Ayo, ya. Jadi karena pada usus ini tidak dihasilkan enzim makanan. Kemudian setelah itu turunlah ke usus penyerapan. Di dalam usus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya, tahapan yang kelima ada usus besar. Usus besar memiliki tambahan usus yaitu usus buntu. Di dalam usus buntu terdapat usus tambahan yang disebut dengan umbai cacing. Jadi, usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air dalam sisa pencernaan, melepas garam-garam yang berlebihan di dalam darah, dan menyimpan sementara sisa makanan sebelum dikeluarkan. Kenapa sih kok bisa dikatakan usus besar? Ada yang tahu? Ya, jadi bentuknya dia lebih besar daripada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Betul sekali. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar di sebelah sini ya anak-anak. Di sini bisa dilihat bahwa usus besar ukurannya lebih besar daripada usus halus tersebut. Nah, usus besar sendiri memiliki tambahan usus yaitu usus buntu. Bisa dilihat sendiri ya pada gambar ini. Dari lambung, kemudian turun ke usus halus yang di dalamnya terdapat usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Setelah itu masuklah ke usus besar yang memiliki tambahan usus yaitu usus buntu. Terakhir ada rektum dan anus. Kontraksi pada otot usus besar mendorong makanan ke rektum yang bermuara ke anus. Jika rektum sudah penuh, maka timbul rasa ingin buang besar melalui anus. Jadi ini merupakan proses yang terakhir dari sistem pencernaan. Jadi makanannya yang sudah tidak muat di dalam rektum dikeluarkan melalui anus. Merupakan pencernaan yang terakhir yang dilakukan di dalam tubuh manusia. Jadi begitulah sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama tadi ada mulut yang di dalamnya terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kemudian masuklah ke kerongkongan. Ke kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan, melainkan gerakan peristaltik. Apa sih gerakan peristaltik itu? Iya, gerakan meremas-remas guna untuk memasukkan makanan ke dalam lambung. Kemudian yang ketiga ada lambung yang bentuknya seperti kantong. Kemudian setelah itu masuklah ke dalam usus halus. Usus halus di dalamnya terdapat 3 bagian yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Setelah itu masuklah ke dalam usus besar yang di dalamnya terdapat usus buntu sebagai bantuan, dan yang terakhir ada rektum dan anus. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bagaimana proses perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia apa? Ya, hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang memiliki 4 bagian perut yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Jadi bukan hanya sapi tetapi ada kuda, ada kambing, dan lain sebagainya, hewan yang pemakan tumbuhan. Proses pencernaan pada hewan ruminansia ini umumnya sama pada manusia, namun di dalam hewan ruminansia ini terdapat 4 perut besar yang memiliki fungsi masing-masing. Selesai sudah materi kita pada kali ini anak-anak. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ya, cukup jelas semua ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.